gondrong, bule, mata biru, lalu ada bewok itu sejak tahun 1483. Mari ketik Google, tulis Rodrigo Borgia. Rodrigo spasi Borio atau Boria. Rodrigo Boria. Google. Coba. Rodrigo Borio atau Boria. Bukan Borgia ya? Oh, Borgia, ya. Iya. Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia. Nanti setelah itu diketik, lalu image atau gambar, image. Ada? Ya. Nah, nanti ada pilihan di bawah itu. Rodrigo Borgia dan Jesus. Rodrigo Borgia dan Jesus. Itu gambar dia itu. Itu gambar dia yang dipakai jadi gambar Yesus. Nggak ada gambar Yesus. Rodrigo Borgia dan Yesus. Itu disambungkan coba. Pangeran itu Rodrigo namanya. Muka Rodrigo dipakai jadi muka Yesus. Lihat ada nggak? Ada? Kasih lihat itu. Aloy, yang kamu pikir, Aloy, malam ini ada pertanyaan Ustazah. Untuk Ustazah tanya. Saya lupa bilang sama kamu. Gambar yang ada di gerejamu itu semuanya gambar Rodrigo. Bukan gambar Yesus. Yesus itu bukan orang bule, dia orang Timur Tengah. Iya, makanya. Yahudi itu hidungnya bengkok. Sampai detik ini tidak ada seorang pun yang tahu gambar dia siapa. Rodrigo itu. Borgio. Rodrigo Borgia. Pangeran. Rodrigo itu siapa? Rodrigo itu anak dari uskup. Ustazah nggak timbul pertanyaan? Kalau saya timbul. Kalau saya timbul. Pertanyaannya apa? Kok uskup bisa punya anak? Punya anak. Berarti uskup kacau. Dan anaknya lebih kacau ini yang disebut pangeran ini. Dia disebut count kok. C-O-U-N-T, count. Dia orang besar. Dia lord. Dia sire di masanya. Punya kastil di mana-mana. Tiap malam mabuk, ada pesta seks yang luar biasa menjijikan. Dari hubungan antara perempuan dengan laki-laki menjadi hubungan laki-laki lalu dengan hewan apa. Ini Rodrigo punya kerja ini. Tapi coba bayangkan orang yang rusak seperti Rodrigo, wajahnya dipakai untuk menjadi gambar Yesus. Yang hina Yesus siapa? Kayak nama? Oh sorry, bukan. Sorry, bukan. Ada kisahnya itu Rodrigo itu. Parah itu Rodrigo. Parah. Anak uskup. Demikian Ustazah. Ya, kenapa mukanya Yesus tidak gambar? Yesus punya adik. Wah ini kacau lagi nama. Enggak. Ini Alkitabiah dan historical dan theological, biblical. Yesus punya adik. Yesus punya adik. Jadi beliau itu lahir dari rahim Ibunda Maria. Dan setelah beliau lahir, di dalam Bible dicatat bahwa Maria punya tunangan. Namanya Joseph. Yusuf. Seringkali kita kecil-kecil lihat kalau anak-anak kecil zaman-zaman pokoknya waktu ada Natal, ada anak kecil di gereja pasti ada kayak drama-drama. Lalu anak kecil ini bertingkah atau acting like seperti Joseph dan Maria di kandang gitu. Setelah Yesus lahir, Maria menurut Alkitab itu menikah dengan Joseph. Dia harus menikah. Kalau nggak bahaya. Orang Yahudi lempar mereka berdua sampai mati. Karena dianggap itu anak lahir sebelum seharusnya berhubungan suami istri. Jadi Bapak Yosef ini tanggung jawab dia nikahi Maria. Punya anak. 1 Yakobus. Bible yang bilang bukan saya. Yesus punya adik. Yakobus, Filipus, Yohanes yang tampan. Yang menuliskan kitab Wahyu di Pulau Patmos namanya. Yuhanna.
Yohanes. Ada satu nama anak perempuan yang tidak ditulis karena zaman dulu budaya Yahudi hanya patrilineal, tidak matrilineal, tidak. Jadi nama perempuan tidak ditulis. Jadi Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan. He is human. And more than that, Jesus is a Muslimin. Ya. Yakobus ini gambar-gambar ketika Yesus ngomong, Ustaz. Yakobus ini urusin ikut papanya. Papanya Yosef itu tukang kayu, betul? Beliau itu imam di dalam sinagoge dan khusus untuk atur kayu pembangunan sinagoge, rumah ibadat. Jadi Yakobus ini ikut papinya Joseph ini, saudara-saudara satu rahim, tapi karena Yesus lahir bukan dari sperma Yosef, tapi dari kun fayakun. Itu pun ditulis oleh Alkitab. Kun fayakun, makanya bilang. Lalu setelah itu Yakobus lahir. Yakobus ini ikut papinya untuk gambar-gambar desain, gambar pohon untuk hiasan-hiasan di sinagoge itu untuk kemudian dipahatkan di kayu-kayu. Pada satu kali Yesus ada di kota yang namanya Kapernaum. Ada di atas bukit sedikit, sampai sekarang itu pohon masih ada dan bukit itu masih ada di Kapernaum. Sampai hari ini masih ada. Beliau duduk di situ lalu ceramah, lalu tausiah. Lalu adiknya duduk di bawah, lukis wajahnya dia. Lalu Yesus marah, dia ambil itu seperti papirus, kertas yang dibuat dari batang-batang bulat itu yang dipek-pek lalu disatukan lalu dijemur jadi kertas. Diambil, dirobek dan dia bilang jangan pernah kau lakukan itu sekali lagi. Dan adiknya menangis, Yakobus menangis, cium Yesus. Dan sejak saat itu tidak pernah ada gambar Yesus. Begitu ceritanya.